Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam paket giat, apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan alhamdulillah kini telah memasuki bagian yang ke-87. Artinya sudah 87 kali saya berbincang-bincang di ruang medsos ini. Kiranya apa yang kita sampaikan bermanfaatlah pada kita semua, terutama tentunya pada diri pribadi saya sendiri. Itulah harapan kita. Takkanlah sebagai upaya untuk ikut serta dalam momen pencerahan di tengah khalayak masyarakat lewat tayangan di medsos ini yang saat ini nampaknya semakin semarak. Jadi kita mencoba untuk ikut. Itu saja sebenarnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada bagian ini kita mencoba membahas tema dengan judul menjaga perasaan orang. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada. Kenapa ini yang ingin kita bahas atau kita perbincangkan? Karena sebagaimana kita saksikan sendiri di gelanggang kehidupan masyarakat, di mana antar manusia saling berinteraksi, terkadang banyak hal-hal yang membuat kejadiannya seperti timpang atau berat sebelah. Maksudnya gimana? Adanya perlakuan orang-orang yang terkadang overacting, merasa diri besar, tinggi sebenang, tapi toh barangkali tidak ubahnya seperti katak di bawah tempurung. Ini yang ingin kita perbincangkan pada kesempatan kali ini, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Ini artinya sekali lagi, bukan kita mengatakan kita yang paling benar atau pendapat kita inilah yang paling benar, bukan. Ini hanya saling mengingatkan kita di dalam kehidupan yang bersifat sementara ini, saudara-saudari. Perhatikanlah, begitu banyak tingkah-tingkah di antara kita yang tidak sadar bahwa sesungguhnya apa yang dilakukannya itu membuat perasaan orang sakit sekali. Sakit sekali. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kira-kira dari mana timbulnya sikap kita sehingga bisa menyakitkan hati orang? Perbuatan kita, perkataan kita, bahkan diam kita sekalipun. Diam saja, diam kita itu bisa menyakitkan hati orang. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian. Makanya
Kalau kita mengacu kepada nilai-nilai agama atau agama yang kita anut, Rasulullah itu nggak pernah nyakitkan hati orang, Bu, Pak. Nggak pernah. Tanyalah, nggak pernah. Dia nggak pernah marah, cakap kasar, membentak orang, nggak mau. Dengan muka-muka merah, paling pun, kalaupun dia marah, menurut riwayatnya, kena melawan Allah, bukan kena urusan pribadi dia. Ada yang orang ingkar, menghina Allah sesuai dengan keyakinan dia, sesuai dengan apa yang risalah yang disampaikannya. Itu pun dengan hanya merah mukanya. Ini kadang-kadang tidak belum apa-apa lagi mengeluarkan cakap, bukan tanggung pedasnya. Saya pernah kena, Bapak Ibu sekalian. Ini cerita lah ini. Nggak usahlah saya ya. Cerita kawan lah dulu. Nanti payah kali kalau cerita pribadi saya. Adalah ceritanya, dia mau pergilah ke rumah seseorang. Orang ini kebetulan usahanya lagi sedang majulah, pedagang ini sedang maju. Dia ada tanah, banyak tanahnya mau dijualnya. Jadi adalah salah satu orang, keluarga dia lah, keluarga jauh lah, tapi bertelangkai begitu istilahnya. Tapi karena ada yang mau jual tanah, dikabarkannya lah ada yang jual tanah. Jadi yang membeli ini memang orang maju dan tepat pula, tepat tapak tanah itu. Karena orang ini rendah, dianggapnya lah orang ini macam-macam, nggak dilayaninya, terutama bininya. Waduh, bukan tanggung. Seakan-akan dia datang ke tempat itu untuk minta sedekah, dianggap. Mental-mental apa seperti ini, saudara-saudari? Kok sombong benar tuh? Jangan begitulah hidup kita, Pak. Jangan begitulah. Jangan anggap remeh semua orang. Padahal ini peluang besar bagi dia. Peluang besar. Karena tadi sifat bininya yang nampak angkuh, dengan cakap yang remeh, sembarangan segala macam, gak dibatalkannya, dialihkannya ke lain. Itu tadi, saudara-saudari, hati-hatilah. Banyak hal yang gak usahlah sombong. Ngomong itu hati-hati, jaga perasaan orang. Kecuali seloro ya. Kalau seloro, tapi janganlah pula kelewatan kali. Teringatlah kita waktu kecil-kecil dulu, Pak, Bu. Itu bulan puasa kan, loro ini tarawih itu masuk di kampung kita itu baru di semen apanya. Dulu mana ada istilah dulu pakai keramik, semen aja pun udah syukur lah masjid itu. Dibentang lah tikar kan, sejadah kan. Jadi cerita seloro tadi ini. Jadi teman-teman sebaya main seloro lain pula, menghempas kopiah itu dihempas kayaknya. Jadi pada suatu hari sedang terawih itu dihempas kopiahnya memang udah agak-agak apa, belah, Pak, peci itu. Begitu cantik deh, enak jadi disongkokkan ke kepala, belah lepes gitu, macam apa, macam talam. Begitulah. Jadi itu tidak seloro ya. Itu pun kalau seloro ya jangan pula sampai begitu kan gitu. Lain, seloro lain apa. Ini kadang-kadang sikap kita seakan-akan kita kalayaknya, jalan dada ke depan, mata ke atas. Insyaallah. Jangan begitu, saudara-saudari, Bapak Ibu, jangan begitu. Murka Allah, murka. Itu namanya gejala orang sombong itulah. Cakap meninggi, tak mau kalah. Jaga perasaan orang, jaga. Kalau orang yang menjadi korban akibat perbuatan kita, akibat lidah kita, akibat diamnya kita, memang dia nggak malas spontan, Pak.
Dia nggak bisa membalas spontan, nggak. Tapi yakinlah, begitu hatinya tergerus, begitu hatinya tergores, catat malaikat tuh Pak. Yakinlah Bapak. Sukses pun Anda takkan lama itu, percayalah. Pasti ada aja musibah. Ini cerita nih Pak, cerita lagi kembali kita. Adalah orang, dia orang berduit ini sebenarnya. Datanglah meminta sedekah. Bilangnya sama pembantunya, jangan dikasih Bu, jangan dikasih Bu. Tidak bisa orang kayak gini kasih, mengket dia. Aduh, Masya Allah. Padahal bukannya apa, 1.000 peraknya. Kata pembantunya, ini mau dikasih ya, duit apa, duit gopek 1.000, duit apa, duit gopek 2 biji, duit pecah. Jangan Bu, jangan kasih aja. Tidak bisa orang itu kasih. Janganlah begitu kali ya. Janganlah begitu kali hidupnya. Kalau Allah itu murka, tidak Pak ya Pak, tidak. Menyesal kita, sikap kita menyesal kita. Hati-hatilah, jaga perasaan orang. Semakin banyak kita menyakitkan hati orang, ya, semakin banyak kita menyakitkan hati orang, semakin terbuka peluang untuk musibah terjadi kepada kita. Yakinlah itu. Sebaliknya, semakin banyak kita membantu orang, misalnya bersedekah kepada orang, semakin terbuka peluang untuk kesuksesan hidup kita. Yakinlah itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang tidak. Ego yang dibawakan. Apa yang lantang dalam hidup ini? Apa yang lantang dalam hidup ini? Apa? Saya tanya. Bisa kau beli nyawa kau? Begitulah misalnya bahasa. Mohon maaf Pak. Bisa kau beli nyawa itu? Bisa kau ukur nyawa itu berapa? Nyawa aja itu tergantung sama Tuhan. Kok mau longsor, lantang. Kapan diambil Tuhan bisa aja. Kok sombong kali. Ini kadang-kadang mandang orang tuh. Bisa kita tahu itu Pak. Cara mandang orang tuh. Iya. Kalau dalam bahasa orang kampung kami, orang pesisir, istilahnya dengan istilah bahasanya nih. Aku kalau ada polong kecucutkan dia itu. Banyak. Dalam tata pergaulan. Misalnya macam kita sendiri lah. Perhatikan ini, banyak sekali. Nggak pala gitu kali dalam hidup nih Pak Bu, nggak usah gitu kali lah. Biasa-biasa saja, jangan overacting. Nggak perlu kita sombong, nggak perlu cakap kasar sama orang, menyakitkan hati orang, nggak perlu. Yang kita khawatirkan terbalik. Yang kita kecilkan, yang kita hina itu jadi sukses. Dia aja terpuruk, tengah mulut tuh. Ada itu kadang-kadang dijajakannya. Kawan sekolah tak punya tanah. Mana ayahnya? Apa ya urusan nggak punya tanah orang diurus? Habis itu takut tak bisa lain nanti. Kalau orang bakal, kok nggak bisa aja balik kan? Dulu kau bilang tanah ke mana? Itu hati-hatilah kita dalam hidup nih Pak. Tuhan itu tak tidur. Kadang-kadang kita firman Tuhan itu kadang-kadang kita artikan selintas. Wala ta'khuzuhu sinatun wala naum. Itu aja. Allah tidak tidur, tidak mengantuk. Situ sajalah dulu kita pahami. Pembalas itu ada, karma itu ada. Jangan bilang tak ada. Mohon maaf Bapak Ibu. Jagalah hidup ini. Perbaikilah sikap kita. Jangan menyakitkan hati orang. Bapak Ibu, saudara-saudari, kembali kita ke bahasan awal. Apa sih kira-kira yang bisa membuat hati orang banyak? Kita sendiri nggak perlulah diajari bagaimana itu cara menyakitkan hati orang. Kita sendiri pun masing-masing kita udah tahunya itu. Tapi cara garis besarnya, perbuatan kita, perkataan kita,
Bahkan diam kita sendiri pun sekalipun bisa menyakitkan hati orang. Jaga, jangan sampai sakit hati orang, Pak Bu. Kalau sih menyakitkan hati orang berarti membuka peluang musibah pada kita. Hati-hatilah. Hidup dunia hanya sementara. Jangan merasa hebat. Tidak ada yang merasa hebat. Kalau ada orang merasa hebat, orang tak tahu diuntung itu, Pak Bu. Orang tak tahu diuntung. Seperti bahasa-bahasa yang lalu sudah bilang, kita ini sebenarnya menunggu saat aja. Menunggu saat akan diberangkatkan. Kalau berangkat sampai tiba ajalnya berangkat. Kok itu kali sok kali. Lantam kali. Jadi hati-hatilah Bapak Ibu. Saling mengingatkan kita dalam hidup ini. Berhati-hati kita. Maka mudah-mudahan apabila kita telah menjaga lidah kita, telah menjaga perbuatan kita, bahkan diam kita untuk tidak menyakitkan hati orang, semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik, orang yang mendapat keberkahan dari Allah, orang yang disayang Allah, jauh daripada mara bahaya dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, barangkali cukup demikianlah yang dapat kita sampaikan. Saling mengingatkan saja ini Bapak Ibu, saling mengingatkan saja. Dan biasanya kalau setiap akhir bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini kita isi dengan sajak. Tapi sekarang sistemnya kita rubah, sajaknya beda. Dan ceramah bukan ceramah Bu, bincang-bincang ini bukan ceramah, kita bukan ahli agama ya, diturun aja. Ini bincang-bincang aja, ngomong-ngomong lah ya, nanti salah paham pula orang kan. Ini bincang-bincang, kalau bincang siapa pun bisa Pak kan Bu, namanya bincang, siapa pun bisa. Jadi kita tidak mengatasnamakan lalu apa kali enggak, tapi bincang-bincang sajalah. Artinya olah pikir, tukar-tukar pendapat, begitulah. Jadi saudara-saudari, biasanya sebelum diakhiri bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini, kita akhirkan saja. Tapi sudah kita rubah sistemnya, cukuplah ini saja, dan saja beda, nanti kita bedakan dia, kita pisahkan. Dan barangkali cukup demikian. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi diri pribadi saya sendiri dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Barangkali cukup demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.